Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RS2 lanjutan materinya ya. Kita hari ini akan belajar bersama mengenai Slack dan DHCP versi 6. Jadi Slack ini adalah operasi ya yang dia digunakan untuk memberikan IP versi 6 kepada perangkat yang terhubung dengan jaringan tersebut ya. Jadi kalau beda dengan DHCP versi 4 ya, kalau yang dia membutuhkan gua ya. Slang ini itu dia adalah layanan stateless yang dimana tidak perlu server untuk membuat jaringannya. Jadi selama Slack ini dia dinyalakan, semua perangkat yang terhubung bisa mendapatkan jaringan IP versi 6. Tapi sayangnya yang diberikan dengan Slack ini adalah jaringan khusus lokal ya. Kita kenalnya dengan link lokal ya. Kalau andaikan di Linux ya di sini biasanya ditandai dengan ini ya. FE80 ini adalah link lokal. Ini adalah link lokal ya. Jadi alamat-alamat ini tidak bisa dipakai untuk koneksi ke internet, tapi bisa dipakai untuk menghubungi router lokal karena memang FE80 atau FE itu digunakan untuk global unicast link lokal only. Jadi sudah direservasi untuk lokal saja. Mirip kelas C cuma versi 6. Itu yang membedakan ya. Ya. Untuk mengecek API versi 6 ya lihat di sini seperti yang saya bilang tadi FE itu untuk link lokal. GUA dan subnetnya ini itu adalah 2001. Itu dipakai di situ. Kemudian untuk IP versi 6 Alnode Group itu adalah FF021. Jadi sebenarnya IP versi 6 ini saking banyaknya alamat yang bisa dipakai, akhirnya apa? Dipecah menjadi beberapa kelompok. Ini khusus untuk konversi, ini khusus untuk jaringan ini untuk lokal ya. Jadi saking banyaknya akhirnya dipecah-pecah sesuai dengan penggunaannya ya. Jadi nggak hanya untuk jaringan ini saja enggak, tapi dipecah-pecah sesuai dengan purpose-nya atau tujuannya. Ya. Jadi dengan menggunakan Slack itu biasanya dia melakukan settingnya simple karena cuma perlu mengaktifkan unicast routing ya. Tapi yang perlu dilihat dari sini adalah FE80 ini dia merujuk ke router selalu. Tapi ketika dia sudah jadi di perangkatnya, dia mengalami konversi. Ya, ini konversinya. Ya, ini adalah penandanya bahwa dia alamat link lokal. Ini biasanya didapatkan dari konversi MAC address. Biasanya seperti itu. Nah, jadi alamatnya ini dia bisa ngeping ini. Ya, tergantung dari prefixnya. Jadi yang di belakang ini bukan subnet max kalau di IP versi 4, tapi kalau di IP versi 6 kita bilangnya adalah prefix. Dan standarnya yang dipakai adalah /64, bukan /24 ya, 64. Karena saking banyaknya. Dan kita bisa pakai slash banyak lagi, 128 dan lain-lain. Ya. Jadi proses pengiriman selang ini dia dimulai dulu dari komputernya. Dia mengirimkan alamat API versi 4-nya sampai ke sini barulah dapat ke reply-nya. Barulah dapat alamat lokalnya. Ya. Jadi dalam menggunakan Slack dia biasanya melakukan generasi ID. Generasi ID ini didapatkan biasanya memang dari MAC address. Jadi memang kedepannya alamat IP versi 6 ini memang bakalan unik karena selain dia panjang ditambah lagi dengan pengalamatan menggunakan MAC address. Padahal kita tahu sendiri
MAC address di dunia itu satu sama lainnya beda. Komputer satu, komputer lain beda. WiFi dengan LAN, MAC address-nya beda. Makanya karena keunikan ininya dimasukkan ke dalam IP versi 6 dan membuat sehingga kita mendapatkan IP yang dia benar-benar unik dari satu sama lainnya. Jadi bisa menghindari duplikasi, ya. Ini kuis mini aja, kalau mau mengerjakan silakan, ya. Kemudian DHCP versi 6 ya sama seperti sebelumnya. Versi 4 ya buat versi 4, ada DHCP versi 6 ya juga untuk versi 6. Caranya agak berbeda. Pertama, PC1 minta solisitasi pengenalan ke router. Solicitation ya, kenalan. Kemudian router melakukan advertisement, pengiklanan kepada komputer target. Pengiklanan DHCP-nya. Kemudian prosesnya memang harus dari router dulu, memang seperti itu. Untuk selaknya, kemudian dari PC dia minta solisitasi ke server, komputer server, barulah nanti dibalas dari komputer server, advertise, jadi sifatnya unicast. Kemudian dari situlah minta alamat, ya, request. Setelah di request barulah kita mendapatkan IP-nya. Memang dari tahap mendapatkan IP ini memang lebih panjang daripada IP versi 4 karena IP versi 4 itu maksimal paling cuma 4 langkah. Tapi yang ini seperti ini. Cuma kalau IP versi 6 kita ketambahan 2 ya. Jadi kalau IP versi 4 itu 4 langkah, kalau IP versi 6 itu 6 langkah. Ya, kebetulan sekali. Kemudian ini proses stateless ya, jadi tanpa konfigurasi ya. Sekarang kita langsung masuk saja ke labnya. Di sini tidak ada packet tracernya ya. Oh, ini konfigurasi mandiri. Ini konfigurasi mandiri ya. Ya mungkin karena packet tracernya tidak lengkap ya. Karena memang kalau di HCP versi 6 kita harus mencoba banyak mode dan yang sesuai dengan jaringan. Makanya kita lewati dulu karena memang tidak ada packet tracer activity-nya. Sekarang kita masuk ke FHRP, First Hop Redundancy Protocol, yang dimana setiap router itu dia punya limitasi. Limitasinya adalah default gateway, gerbangnya cuma satu. Jadi satu router itu gerbangnya cuma satu untuk mencapai jaringan luar. Jadi kalau misalnya router di sini ya, router di sini error, maka dia bisa melompat ke yang lainnya. Padahal secara default kan tidak bisa. Kalau ini sudah putus ya udah putus. Tapi dengan adanya FHRP ini, kita bisa menggunakan router lainnya sebagai gateway kita atau link atau network cadangan kita. Ya, di sini ada First Hop ya. Jadi di sini dia punya tugas sebagai router failover. Andaikan router aktifnya gagal, protokol redundansi akan mengalami transisi ke router yang standby. Ya, mencari router baru. Jadi misalnya di sini error, maka dia akan belok ke jaringan lainnya, router lainnya. Ya. Jadi dia di sini berfungsi untuk membelokkan jaringan apabila terjadi masalah dengan router pertama. Ya, ini router pertama loh ya, bukan router kedua, tiga yang ada di dalam internet itu bukan, tapi
router pertama yang dekat dengan user. Makanya dibilang first hop, lompatan pertama. Jadi kalau ini masuk ke sini itu lompatan pertama. Router kedua, router ketiga itu hop yang kedua, ketiga. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke mode packet tracernya di 9.33 ya. Terus kita download packet tracernya. Download. Kemudian buka packet tracer, open, no. Download 9.33. Biarkan dia proses dulu ya, sambil saya pause. Kalau sudah, kita bisa melihat ini ya, kita cukup mengkonfigurasikan. Pertama adalah verifikasi koneksi dari di log ini dia ya. Buka PCA, open command prompt, tracing rt 209.165.200.226. Di sini dia hop pertama di sini nggak muncul apa-apa datanya, berarti dia nggak bisa lompat ya. Ini lompatan pertama di jaringan ini 7 detik ya. Request timeout, terus lompatan kedua dia bisa ya. Jadi trace RT ini digunakan untuk kita menghitung berapa jauh sih jarak kita ke komputer. Jadi semakin banyak router yang dilewati hopnya, berarti makin jauh kita ya. Dari sini kita bisa lihat di sini ada 4 hop. 1 ini first hop, 2, 3, 4, baru sampai ke situ ya. Ulangi ke PCB ya. Bisa dicoba juga ke PCB-nya kalau pengen mencoba, silakan nanti. Kemudian observasi jaringan ketika R3 tidak tersedia. Select delete tool, delete delete the link between R3 dan S3. Linknya aja, jangan routernya. Oke, sudah. Buka command prompt PCB, kemudian trace RT ke servernya. 226. Oke. Seharusnya dia akan lompat ke sini dulu. 1, 2, 3, 4 ya. Dia sedang berusaha mencapai tapi tidak kesampaian. Ya, kalau artinya ada bintang ini artinya tidak sampai. Yang kedua juga tidak sampai sepertinya. Ya, tidak sampai. Jadi kita kembalikan lagi kabelnya menggunakan copper straight through. Di S3 itu adalah gigabit 02, gigabit 00. Fast forward lagi. Ya. Jadi dengan menggunakan HSRP ketika tujuan utamanya dia tidak ada alias mati, dia bisa menggunakan router yang ada di tempat lainnya ya. Kita langsung aja konfigurasikan di R1, kita mengkonfigurasikan HSRP-nya. Enable, selalu gunakan enable. Config T, masuk ke interface G01. Interface G01, di sini nggak kelihatan ya sayangnya. G01, oh yang ini. G01. G01 yang terhubung ke S1. Kalau sudah masuk, kita pakai standby versi 2. Ya. Kemudian buatlah instance HSRP standby 1 IP
192.168 T1 T254. Kemudian masukkan prioritasnya 150. Semakin tinggi prioritasnya dia semakin aktif atau semakin dicari-cari ya. Kemudian kita melakukan preemptif, memastikan akan dikosongi, sudah tersedia terlebih dahulu ya. Standby 1 preempt. Jadi dari standby dia menjadi standby ke aktif. Jadi dalam keadaan apapun dia tersedia, makanya preemption. Kemudian masuk ke R3 ini konfigurasikan interface R3 yang terkoneksi ke LAN 2 gig 00 ya. Ulangi langkah 1B dan 1C. Ini dan ini. Config T enable dulu. Config T interface gig 00 ya. Bukan yang lainnya ya, bukan ini tapi yang bawah ini. Masuk. Standby versi 2, standby 1, IP 1B dan 1C. Ini dan ini. 192.168 T1 T254. Kalau sudah verifikasi DR1 N show standby. Ini dia. Preemptifnya aktif, IP-nya ini ya. Standby grupnya ini. Prioritasnya 150 jadi tinggi. Kemudian di R3 show standby. N show standby. IP-nya ini ya. Dia tidak pakai preemption karena dia standby. Active routernya adalah 1T1. Prioritasnya adalah 100 standar ya. Sama ya, bisa dilihat. Pokoknya ininya harus sama. Nah, ketika sudah di manakah yang aktif router ini ya. Karena tadi sudah kita lihat sendiri di ininya ya, dia aktif. Kemudian MAC address-nya dari virtual address-nya adalah ini ya. IP-nya adalah ini dan prioritasnya adalah ini. Ya, prioritasnya. Ini cuma kemudian show standby brief ini cuma summary saja. Kemudian berikutnya observasi SRP-nya. Bikin router tidak tersedia lagi. Ya, kita matiin lagi kabelnya. Kemudian kita ulangi lagi trace RT-nya. Di proses trace RT ini memang yang paling butuh waktu lama karena di situ memang ada timeout-nya untuk menentukan jaraknya ya.
PCC. Ya, bisa dilihat sendirian. Di sini ada 6 langkah. Dan ketika kita melakukan konfigurasi tadi, hopnya sekarang menambah menjadi 7. Berarti dia melompati 7 kali perangkatnya. Ya, dan ini kemungkinan masih lanjut lagi. Ya, jadi kita biarkan dulu aja. Break link to R1. Select delete tool, delete kabel R1 ke S1. Ya, kemudian coba lagi. Di sini ada 60% ya. Kalau pengen menyelesaikannya ya default gateway-nya memang belum dikasih. Sekarang kita kasih dulu gateway PCA PCB untuk melengkapinya ya. PCA IP configuration default gateway-nya adalah 101.11.13. Dia kan 1.1 dia merujuk ke G01. Jadi PCA merujuk ke G01 ke R1 01. PCB dia merujuk ke 1.3. Itu ada di R3 ya. Di G01 sini dan di sini. 254 ya. Karena kita sudah bikin gateway-nya, makanya harus diarahkan ke 254 di sini tadi. Ya, 254. Nah, di sini 16 langkah ya. Banyak sekali. Ini kalau gateway-nya dikasih sudah benar. Jadinya 4. Jadi pastikan gateway-nya dikasih jadi dia tahu dia harus lewat mana. Sebenarnya kalau kita pakai simulasi lebih ketahuan lagi dia lewat mana kan mode simulasi. Di sini kurang 80% dia tinggal setting default gateway-nya S1 S3 ya. Oke, sebenarnya tidak masalah kalau masalah default gateway karena default gateway-nya kita pinginnya dilewatkan ke sini ya. Sekarang kita coba dulu di R1-nya ini kita kembalikan ini terus kita delete yang R1 ini kabelnya. Nah, sekarang kita cek lagi dia lewat mana lagi. Dia lewat 11, di sini lewat 13. Berarti PCB tadi lewat 11 sini, terus sini, sini, terus sini. Tapi ketika linknya ini diputus, dia pindah ke 1.3, belok sini, terus ke sini. Ya, itu cara bacanya. Berarti kalau tadi yang ketika ininya diputus, maka dia lewat sini. 1.1. Tapi ketika ini diputus, maka dia lewat sini. Jadi itulah namanya first hop, ya redundancy protokol. Jadi memang simple, cukup menggunakan standby prioritas ya.
Jadi cocok sekali digunakan untuk menyediakan link cadangan dengan router yang berbeda. Jadi saya cukupkan sampai sekian saja. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.